Oke gengs, apa kabar? Hari ini gue akan bahas mengenai saham USA lagi ya. Sekali lagi, jangan sampai dengan lakon ya, sampai ketinggalan Santarelli. 3 saham Santarelli ini tinggal ikutin aja rally-nya guys. Jadi guys, yang seperti kalian tahu, Santarelli itu adalah rally atau jalan naik ya guys ya, yang biasanya dilakukan di bulan Desember. Kenapa sih di bulan Desember? Karena banyak orang yang meningkatkan pembelanjaannya buat beli gift, buat liburan dan yang lain-lain. Dan ini biasanya menggairahkan stoknya juga gitu ya. Dan dengan gairah stok sebenarnya sih lebih ke mau window dressing ya, mempercakap laporan keuangannya dia, portfolionya dari para manajemen atau dari reksadana atau ETF yang lagi berjalan di saat ini. Nah, oleh karena itu tetapi ada saham-saham yang kita melihat bahwa saham-saham tersebut setiap tahun ya dia itu lancar gitu ya. Dan 5 tahun gue ambil data 5 tahun terakhir dan gue lihat bahwa saham-saham ini kayaknya seru nih guys ya. Dan tentunya gue nggak ngelihat berdasarkan fundamentalnya aja atau teknikalnya, tetapi gue lihat dari kombinasi dari beberapanya tersebut ya. Nah, dari sini gue lihat dari laporan earningnya dan yang lain-lain. Nah, kalau kalian boleh lihat ya guys ya, ini kalian boleh dapatkan saham-saham ini, kalian bisa dapatkan easily di GoTrade ya. Di GoTrade kalian boleh, dan kalian bisa investasi di sana dengan $1. Good ya. Nah, jadi guys, kalau kalian lihat, ini adalah saham-sahamnya nih guys ya. Nah, ini dia saham-sahamnya. Jadi saham-sahamnya gue udah taruh di sini, namanya Santa S&P 500 Favorites gitu ya. Jadi saham-saham yang dimana average bahwa dia mengalami Santarelli di selama 5 tahun. Nah, dari sini gue nggak ngelihat, hampir semuanya gue lihat ya. Dan dari yang di sini gue lihat, gue cross out kira-kira. Jadi gue nggak membabi buta dalam membeli saham-saham ini, tetapi gue perhatiin apakah chartnya emang bagus, kondisinya juga bagus dan segala macam. Sebagai contoh yang gue cross out adalah General Electric guys. General Electric ini ternyata kondisinya nggak begitu bagus dalam daily-nya dan weekly-nya guys. Jadi gue akan cross out. Jadi kalau misalnya kayak begitu ya, biar kalian bisa tahu juga ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat, bentar ya di sini ya. Jadi gue GE ya, gue tulis GE, gue pakai trading view ya. Gue lihat nih dari sini ya. Nah, dari daily-nya ya, GE itu kayaknya masih sideways guys, dan masih cenderung turun ya. Dan ini kemarin juga merah, nggak keluar dari averages-nya MA20-nya, dan cenderung chartnya itu jebol ya kemarin ya. Jadi ini tes support, apa mau turun lagi gua nggak tahu. Nah, kalau gue lihat dari weekly-nya juga sama ya guys ya. Jadi harus hati-hati karena dia nggak tembus di atas 112 area resistennya, jadi dia akan turun lagi. Jadi yang ini gua cross out ya guys ya. Jadi yang ini gua cross out. Nah, dari sini gue juga melihat nih bahwa memang dia teknologi dan financial service adalah ininya, dan fokus di renewable energy. Tetapi memang guys, ada beberapa shortage yang mungkin akan membuat S&P akan agak koreksi ya. Shortage mengenai semiconductor dan yang lain-lain ya. Jadi penjualan iPhone dan yang lain-lain agak tertunda tuh guys, karena dia chipnya itu agak susah sekarang dicarinya ya. Seperti yang kita lihat di Indonesia pun kita harus pre-order dan agak lama ya, kalau nggak salah sebulan lebih ya. Nah, dari sini gue juga ngelihat ada beberapa news yang mungkin bisa menginikan gitu ya, tetapi memang hampir semuanya oke lah, flat lah ya. Nah, kalau gue balik lagi ke sini ya guys ya. Nah, di sini ya, gue melihat ada beberapa yang seru nih. Salah satunya adalah Advance atau PAR, $3 dan Microsoft ya. Di sini ada salah satunya yang biasanya $3 dan Advance Auto Parts ya. Nah, Advance Auto Part ini ya, kalau kita lihat di sini ya guys ya, Advance Auto Part ya, AAP ya, Advance Auto Part
ya. Kalau gue lihat dari weekly-nya lumayan ya, talk chart ya, sampai 240 dia lagi uptrend dan kemungkinan dia akan naik. Dari newsnya juga lumayan ya, bahwa laporan earningnya juga lumayan ya, outlook-nya naik dan lebih baik gitu ya, dan juga lumayan. Dan kalau kalian lihat juga ya, dari ininya ya, dari revenue-nya secara quarter ya, dia udah mulai membaik. Strong sell, dia ini adalah supplier distribution untuk automotive market ya, yang dimana untuk profesional, untuk para bengkel, dan juga di sana banyak ya homeowner yang nge-build mesinnya dia sendiri. Jadi banyakan tuh mereka nyarinya di sini. Secara daily guys, juga kalian bisa lihat bahwa ini juga lumayan. Dan ini gua perhatiin adalah dia mau breakout. Kalau dia breakout dari 244, nah seru nih, bisa menuju 260 atau 270 ya. Nah, jadi kalau menurut gua lumayan lah kalau kalian bisa ngambil gitu ya, pasang SL-nya di 229 atau 217 ya, dicatat ya, karena mungkin nggak bisa auto SL ya. Dan mungkin targetnya tinggal follow the trend aja. Selama dia nggak tembus dari MA20-nya atau tembus dikit terus mantul lagi, ya follow the trend aja. Dan ini mungkin lebih bagus untuk di weekly ya guys ya. Sorry, di weekly ya guys. Ya, tuh. Ya. Ya, mudah-mudahan lancar. Oke. Lalu yang kedua adalah dollar tree. Ya, dollar tree ini juga kalian boleh ambil di kodenya, kalian bisa lihat di GoTrade gitu ya, dengan tulisan DLTR ya. Nah, DLTR ini juga menurut gue juga lucu ya guys ya. Ini boleh kita lihat di sini ya, gue tulis di sini DLTR. Nah, DLTR ini adalah perusahaan yang lumayan terkenal ya guys ya. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang berkecimpung di dalam merchandise ya, di mana dia segmennya tuh termasuk di dalam brand-brand Kanada gitu ya, dan dia banyak penetrasi ke market market Amerika ya guys ya. Nah, dia itu termasuk ada general merchandise retail, dan ini biasanya guys barang-barang pernik-pernik buat kado Natal. Ya kan? Nah, jadi kalian boleh lihat-lihat ya, dan ini banyak banget ya. Jadi retail chainnya juga banyak, dan lumayan ya, banyak orang cari barang tuh di situ. Ya, kemarin sempat gap lumayan naik ya, dan ini masih jalan ya. Di weekly uptrend ya, setelah dia baru breakout dari sideways-nya sejak 2018, terus dia naik terus ya guys ya. Dan ini menurut gua lancar jaya dan bisa menuju 160 ya. Lalu setelah itu di daily-nya juga sama ya guys ya, lancar jaya setelah dia naik, dan mudah-mudahan bisa tembus 140 dan tadi yang gue udah bilang ya. Nah, kalau kalian lihat juga secara quarter ya, revenue-nya stable gitu ya, dengan profit margin yang lumayan, net income-nya agak turun sedikit, tetapi they are surviving ya guys ya. Dari sini ya, nih dollar tree info ya, kalau kalian mau lihat newsnya juga lumayan ya, dia udah settle dengan beberapa hal, dan juga banyak perihal permasalahan atau isu dengan finance-nya sudah lumayan jalan gitu ya, sudah lumayan membaik. Jadi kalau menurut gua ini ya. Lalu yang ketiga adalah Microsoft guys ya. Microsoft tentunya kalian tahu one of the biggest big cap yang pernah ada gitu ya, selain Apple gitu ya, MSFT gitu ya. Dan kalau menurut gua, who want to talk about di mana dia turun ya. Kalau menurut gua nih 343 akan terjebol gitu ya, dan menurut gua masih bisa dia menuju 380, 480 dan yang lain-lain. Dari weekly of course guys ya, jalan kayak jalan tol ya, naik terus dari tahun ke tahun. It's a good bargain, dan menurut gua 400 is a keniscayaan
gitu ya. Ya, SL kalian pasang di 315 dan 279, kita nggak boleh membabi buta guys ya. Dan kalau kalian lihat juga dari dari sininya ya, laporan earningnya selalu di atas ya guys ya. Lalu revenue-nya juga selalu meningkat ya guys ya, profit marginnya juga meningkat ya, net income-nya juga lumayan ya, dan ini strong buy. Seperti yang kalian tahu, Microsoft lebih banyak ke software gitu ya guys ya, ada device dan ada solution juga, yang dimana dengan digitalisasi saat ini their revenue is increasing ya. Jadi kalau kalian mau lihat, monggo ya, jadi kalian boleh lihat ya, dicari di GoTrade ya, MSFT ya, kalian boleh lihat di sini ada MSFT, AAP dan Dollar Tree. Ya, kalau kalian ada yang mau dibahas saham-sahamnya, monggo ya, tolong ditanyain ke gua di chat, di komen, nanti gua akan bahas ya di segmen US market ini. Nah, lalu guys, setelah itu ya, jangan lupa ya, kalau kalian udah bahas, udah beli atau baru mau beli, jangan lupa pakai kode invitation ini ya. Kode invitation gua 694473 ya untuk register. Jadi monggo teman-teman, kalau mau mau ikutan GoTrade, mau ikutan berinvestasi di saham US, silahkan. Oke? So itu aja dari gua guys, semoga berguna. So see you, dan jangan lupa ya, GoTrade platform investasi buat kalian ya. See you guys, bye bye.